Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah memberikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali mencari ilmu pengetahuan, khususnya ilmu matematik ya. Sebelum pelajaran dimulai, saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas kita berikan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita dimudahkan dalam menjalankan segala urusan kita, khususnya kepada siswa-siswa yang menyaksikan video ini. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami setiap ilmu yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan saya juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan ilmu yang akan saya ajarkan pada pertemuan kali ini ya. Oke, pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas itu materi SMA ya, materi matematika SMA, yaitu kelas 10 ya, di semester pertama atau semester ganjil, yaitu mengenai persamaan kuadrat ya. Jadi yang akan saya bahas ini masih kurikulum 2016 ya, atau KTSP ya. Jadi di bab kedua ya, di bab kedua semester pertama atau semester ganjil, materi kelas 10 matematika ya, yaitu yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat ya. Jadi yang pertama akan kita bahas yaitu bagaimana kita memahami persamaan kuadrat. Persamaan inilah yang akan kita pelajari beberapa menit ke depan untuk bisa memahami materi tentang persamaan kuadrat ya. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu pada bentuk umum ya, bentuk umum persamaan kuadrat ya. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat ya. Jadi persamaan kuadrat itu sendiri pengertiannya itu adalah suatu persamaan ya, suatu persamaan dari suatu variabel yang mempunyai pangkat bulat positif dengan pangkat tertinggi 2 ya. Jadi persamaan kuadrat itu artinya persamaan dari suatu variabel. Di sini persamaan pasti dia memiliki variabel ya. Dalam hal ini kita lihat variabelnya dia berupa variabel x ya, dan mempunyai pangkat bulat positif ya. Pangkatnya dia bulat dan positif ya. Dengan pangkat tertinggi itu adalah 2 ya, karena di sini kuadrat ya. Kita mempelajari persamaan kuadrat ya. Kuadrat itu artinya pangkatnya 2. Jadi pangkat tertingginya itu adalah 2 ya, karena dinamakan dengan persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya itu adalah 2 ya. Ini adalah bentuk umum ya, bentuk umum dari persamaan kuadrat. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini adalah bentuk umumnya, di mana a-nya ini adalah koefisien ya, koefisien dari x kuadrat ya. Jadi dari sini bisa kita dapatkan bahwa variabelnya itu adalah x ya, variabelnya itu adalah x ya. Lalu a itu adalah koefisien dari x kuadrat ya. Jadi a ini adalah koefisien dari x kuadrat. Nah, lalu b ini adalah koefisien dari x ya. B ini adalah koefisien dari x. Lalu c di sini adalah konstanta ya, konstanta. Nah, jadi a, b dan c di sini dia adalah bilangan real ya. Jadi a, b, c di sini adalah anggota dari bilangan real ya. Dan di mana a-nya itu adalah tidak sama dengan 0. Nah, ini syaratnya ya. Syaratnya itu adalah a, b dan c itu adalah anggota bilangan real, di mana a-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, inti dari persamaan kuadrat ini adalah kita mencari akar-akar persamaan
kuadrat ya. Nah, jadi dari persamaan kuadrat ini bentuk umum ya. Nanti kalau misalkan kita sudah sampai ke contoh soal, misalkan contoh ya, saya masuk dulu ke contoh soal ya. Ini bentuk umum ya, ini bentuk umum persamaan kuadrat. Contoh persamaan kuadrat misalkan 3x kuadrat dikurangi 4x tambah 1 sama dengan 0 ya. Saya memiliki persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini termasuk persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya itu adalah 2 ya. Nah, dari sini bisa kita dapatkan ya bahwa variabelnya itu adalah x ya, variabelnya itu adalah x. Lalu 3 ini dia termasuk koefisien dari x kuadrat ya. Lalu 4 ya, 4 di sini dia termasuk variabel dari x, dan 1 di sini adalah termasuk konstanta ya. Ya, jadi koefisien dari x itu adalah negatif 4 ya. Koefisien dari x itu adalah negatif 4 karena di sini tandanya negatif ya. Jadi sekali lagi koefisien dari x kuadrat itu adalah 3, koefisien dari x itu adalah negatif 4, dan konstantanya itu adalah positif 1 ya. Dari persamaan kuadrat ini kita dapatkan tadi ya, variabel, ada koefisien, dan ada konstanta. Nah, dari sini, dari persamaan kuadrat ini kita ingin mencari ya, kita ingin mencari nilai variabel dalam hal ini x ya. Kita ingin mencari nilai variabel dalam hal ini x yang menyebabkan persamaan ini berlaku ya. Jadi persamaannya itu adalah 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, berapa nilai x ya? Kita belum tahu kan berapa nilai x yang menyebabkan itu hasilnya adalah 0 kan, sama dengan 0. Nah, inilah yang akan kita cari sebenarnya kan. Nah, itulah yang kita namakan dengan akar-akar persamaan kuadrat ya. Jadi cara mencari berapa nilai x di sini itu adalah dengan cara mencari akar-akar persamaan kuadrat ya. Nah, misalkan saya punya persamaan kuadrat lain misalkan, yaitu x kuadrat kurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0 ya. Ini contoh persamaan kuadrat yang kedua ya, x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0 ya. Dari sini bisa kita dapatkan variabelnya itu adalah x ya. Lalu koefisien dari x kuadrat berapa? Koefisien dari x kuadrat itu adalah 1 ya. Di sini kan walaupun tidak ada angkanya, maka di sini tetap kita anggap ada 1 ya. Lalu koefisien dari x itu berapa? Negatif 5, dan konstantanya itu adalah positif 6 ya. Dari sini kita ingin mencari berapa sih nilai x ya, berapa nilai x yang menyebabkan persamaan ini berlaku ya. Kira-kira secara sekilas bisa kita kan menebak-nebak berapa nilai x nya kan, sehingga x kuadrat dikurangi 5 dikali x ya ditambah 6 sama dengan 0 ya. Kira-kira berapa ini nilai x nya ya? Nilai x nya adalah 3 ya. Jadi misalkan kita kira-kira nilai x nya adalah 3 ya. Nah, jika misalkan nilai x nya 3, apakah benar persamaan ini berlaku ya? Coba kita uji coba ke dalam persamaan ini ya. Jika x nya 3, maka kita ganti nilai x di sini, nilai variabel dalam hal ini x, kita ganti dengan 3 ya. Maaf, kita ganti x nya dengan 3 ya, maka x nya diganti 3, maka 3 kuadrat. Berapa 3 kuadrat? 9 dikurangi negatif 5 dikali x nya 3 kan? Berarti negatif 5 dikali 3 ya. Berapa negatif 5 kali 3? Itu adalah 15, negatif 15 ditambah 6. Apakah benar ini hasilnya adalah 0? Coba kita hitung. 9 dikurangi 15 itu adalah negatif 6 ya. Negatif 6 ditambah 6 itu hasilnya 0 kan? Benar kan? Benar, ini kan, ini hasilnya 0, ini juga hasilnya 0 ya. Jadi ternyata benar ya. Jadi ternyata solusi dari persamaan ini
ya, itu adalah X-nya adalah 3 ya. Jadi nilai X sama dengan 3 itu adalah merupakan salah satu dari akar-akar persamaan kuadrat ini ya, akar dari persamaan kuadrat ini. Nah, inilah yang akan kita cari ke depannya, mencari akar-akar persamaan kuadrat ya, dengan cara, ada beberapa cara yang akan kita pelajari ke depan ya. Itulah sekilas mengenai persamaan kuadrat. Tujuan kita ke depan itu adalah mencari solusi atau penyelesaian atau mencari akar-akar persamaan kuadrat ya. Dan masuk ke contoh ya. Sudah paham? Kita masuk ke contoh lain ya. Misalkan saya memiliki persamaan kuadrat. Contoh lagi ya, 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 16 itu sama dengan 0 ya. Saya memiliki persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 16 sama dengan 0. Nah, pertanyaannya berapakah nilai x ya, berapakah nilai x yang menyebabkan persamaan ini berlaku ya. Dalam hal ini kita bisa terlebih dahulu dengan menggunakan cara mengira-ngira terlebih dahulu ya, kira-kira berapa nilai x-nya kan, berapa nilai x-nya sehingga persamaan ini berlaku ya. Ya, jadi misalkan coba kita buat nilai x-nya adalah 2, misalkan 2 ya. Ya, coba kita buat 2 ya. Jadi kita ganti variabel x-nya dengan 2. Apakah benar persamaan ini berlaku? Coba kita ganti x-nya, kita ganti dengan 2 ya, berarti 2 kuadrat ya. 2 kuadrat itu hasilnya 4 ya. 2 kuadrat itu hasilnya 4, 4 nya dikalikan dengan 3 hasilnya 12 ditambah 2 dikali x, x nya kita ganti dengan 2 dikali 2 berarti kan hasilnya 4 kurangi 16. Apakah benar ini hasilnya 0? Coba 12 tambah 4 16 ya. 16 dikurangi 16 hasilnya 0. Benar ya, 0. Nah, berarti kesimpulannya adalah solusi atau akar, salah satu akar dari persamaan kuadrat yang ini itu adalah hasilnya 2 ya. Jadi sekali lagi, solusi atau penyelesaian dari persamaan kuadrat yang ini itu adalah x sama dengan 2. Jadi x sama dengan 2 ini adalah dikatakan salah satu akar-akar dari persamaan kuadrat ini, atau x sama dengan 2 ini adalah solusi atau penyelesaian dari persamaan kuadrat yang di atas ini. Ya, jadi seperti itu ya cara mencari persamaan kuadrat ya. Nah, yang akan kita pelajari adalah mencari akar-akar persamaan kuadrat ya. Kalau tadi kita menggunakan cara mengira-ngira ya, kita tadi menggunakan cara mengira-ngira berapa nilai x-nya kan ya. Nah, sekarang kita kan lebih pasti ya, mencari bagaimana mencari akar persamaan kuadrat dengan cara tidak mengira-ngira seperti tadi. Jadi mencari akar-akar persamaan kuadrat ya, mencari akar-akar persamaan kuadrat ya. Jadi yang dimaksud dengan akar-akar persamaan kuadrat itu sudah paham ya tadi. Artinya kita mencari solusi berapa dari variabel tersebut, berapa nilai x-nya. Dalam hal tadi kita gunakan variabel x ya, berarti kita tujuannya mencari berapa nilai x tadi kan, sehingga persamaannya berlaku. Nah, itulah yang dimaksud dengan akar-akar persamaan kuadrat ya. Jadi dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat ya, ada 3 cara ya, ada 3 cara yang akan kita pelajari dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat ya. Jadi cara yang pertama itu adalah dengan cara memfaktorkan ya, dengan cara memfaktorkan ya. Jadi bentuk umum ya, bagaimanakah kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan ya. Jadi tadi sudah kita tahu bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. Tadi di awal sudah saya jelaskan kan.
bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat ini adalah ini, ya. Nah, dengan cara memfaktorkan artinya kita mengubah bentuk ini menjadi pemfaktoran kan. Jadi kita rubah bentuk ini supaya menjadi jadi seperti apa? Perubahan dari bentuk umum ini ingin kita faktorkan. Ya, jadi diubah bentuk ini menjadi X min alpha kali X min beta 0, ya. Nah, inilah bentuk pemfaktoran dari persamaan kuadrat ini, ya. Inilah cara bentuk umumnya, ya. Jadi ketika kita memiliki bentuk umum ini, kita ingin kita ingin mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, berarti kita rubah bentuknya dari bentuk ini menjadi bentuk seperti ini, ya, bentuk pemfaktoran. Jadi nanti hasilnya X min alpha dikali, ya, dengan X min beta. Maka nanti solusinya itu adalah ada 2. Jadi nanti solusinya ada 2, ada X1, ada X2. Jadi dalam ini X1-nya itu adalah alpha dan atau X2-nya itu adalah beta, ya. Ini bentuk umumnya dulu, ya. Nanti supaya lebih jelas nanti kita masuk ke beberapa contoh soal, ya. Jadi bentuk umumnya seperti ini, kita rubah menjadi, kita ingin memfaktorkan, maka dirubah bentuknya menjadi seperti ini kan, X min alpha dikali X min beta sama dengan 0. Maka nanti solusi akhirnya kita memiliki 2 penyelesaian atau 2 akar, yaitu X1-nya alpha atau X2-nya itu adalah beta, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, agar lebih jelas saya akan berikan beberapa contoh, ya. Sudah jelas, bisa saya hapus terlebih dahulu. Nah, jadi untuk memfaktorkan sebenarnya terbagi menjadi 2 bagian, ya. Artinya bentuknya menjadi ada beberapa, ya. Jadi ada persamaan kuadrat yang bentuknya itu adalah ax kuadrat plus bx plus 0 plus bx sama dengan 0, ya. Nah, jadi nanti kita akan menemui, ya, di soal akan menemui bentuk soal yang seperti ini, ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Nah, sebenarnya bentuk ini juga adalah tidak lepas dari bentuk umum tadi. Jadi bentuk umum tadi adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, ya. Kalau kita lihat bentuk ini juga dia tidak keluar dari bentuk umum ini, ya. Ini adalah bentuk khusus, ya, bentuk khusus dari bentuk umum ini ketika c-nya 0, ya. Jadi ketika c-nya 0 atau konstantanya nilainya 0, maka jadilah bentuk khusus seperti ini, ya. Jadi ini tidak keluar dari bentuk umum persamaan kuadrat, ya. Ini adalah bentuk khusus dari persamaan kuadrat yang umum ini, ya. Jadi ketika c-nya 0, maka jadilah bentuk khusus seperti ini, ya. Jadi nanti kita akan menemui soal, ya, soal yang bentuknya seperti ini, ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Dan bagaimana kita memfaktorkan yang persamaan kuadrat yang bentuknya seperti ini, ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Contohnya misalkan x kuadrat plus 4x dengan 0. Ini bentuk seperti ini kan. Nah, bentuk seperti ini kan, ya. Jadi di mana a-nya itu adalah 1, ya, b-nya adalah positif 4 dan c-nya adalah 0 kan. C-nya 0, ya kan. Makanya bentuknya seperti ini kan, x kuadrat plus 4x sama dengan 0. Dan bagaimana kita mencari akar-akar persamaan kuadrat ini, ya, dengan menggunakan cara pemfaktoran atau cara memfaktorkan, ya. Jadi caranya adalah dengan kita menggunakan sifat distributif, ya. Sifat distributif itu artinya ketika bentuk umumnya seperti ini, ya, maka sifat distributifnya adalah x, nya kita taruh di luar, ax plus b. Ini adalah sifat distributif, ya. Ini adalah sifat distributif. Jadi
di sini x kuadrat ya, x kuadrat ya, jadi kita taruh x nya 1 di luar ya, jadi sisa di dalam tinggal 1 ya. Nah, x karena di luar sudah ada 1, maka di dalamnya sisanya adalah akarnya tinggal 1 ya. Lalu di luar karena sudah ada 1 x nya, maka di dalam x nya hilang kan, x nya hilang, jadi tinggal sisa b ya. Jadi ini kalau kita balikan ke dalam seperti ini, maka hasilnya akan kembali lagi seperti yang atas ini kan. Jadi ini adalah cara memfaktorkan yang bentuknya seperti ini, jadi dengan cara menggunakan sifat distributif ya. Kembali ke soal ini, bagaimana sekarang menemukan akar ya dari persamaan kuadrat ini, x kuadrat plus 4x sama dengan 0 ya. Dengan menggunakan sifat distributif tadi, maka kita akan faktorkan x nya taruh di luar ya, kuadrat ya, sudah kita taruh di luar, berarti sisanya di dalam adalah 1 kan, x pangkat 1 plus 4x, x nya sudah ada di luar kan, berarti kita taruh di dalam 4 saja kan, dengan 0 ya. Dari sini sudah bisa kita langsung menemui akarnya atau menemukan penyelesaian atau solusi dari akar persamaan kuadrat tersebut ya. Jadi kita dapatkan x1 nya itu sama dengan 0 atau x plus 4 sama dengan 0 ya. Nah, ini jadi artinya kan x dikali ya, ini kan dikali kan, x dikali x plus 4 ya, itu sama dengan 0. Nah, berapa kan supaya perkalian ini sama dengan 0, berarti kan salah satunya harus bernilai 0 kan ya. Jadi x yang ininya 0 atau yang ininya 0 kan ya. Jadi ilustrasinya adalah misalkan a dikali b ya, a dikali b itu sama dengan 0 ya, a dikali b sama dengan 0 ya. Jadi berapa nilai a, berapa nilai b agar dia menghasilkan 0 kan. Nah, jadi artinya salah satu dari nilai a dan nilai b nya itu adalah 0, maka sudah memenuhi nilainya 0, benar. Jadi kalau misalkan, jadi agar persamaan ini terpenuhi, maka nilai a nya 0 atau b nya yang 0 kan ya. Jadi kalau misalkan nilai a nya 0, maka tidak peduli berapa nilai b nya ya, berapa nilai b nya pasti 0 kan, 0 dikali berapapun pasti akhirnya 0. Atau b nya yang 0, tidak peduli berapa nilai a nya ya, kalau b nya sudah 0 maka pasti hasilnya 0. Nah, ini sama seperti ini kan cara pemikirannya, cara ini. Jadi kembali lagi ke sini ya. Jadi kita menemukan solusinya ya. Jadi x1 nya 0 atau x plus 4 nya 0. Jadi agar nilai persamaan ini 0, x yang di luar ini 0 atau yang di dalam kurungnya 0 kan ya. Jadi seperti itu ya. Nah, dari sini sudah kita bisa dapatkan kan bahwa x1 nya 0 atau x2 nya. Nah, ini bisa tinggal pindah ruas ya. Jadi kita dapatkan x2 nya ini positif 4, pindahkan ke kanan, jadi negatif 4. Nah, inilah solusinya ya. Solusi dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 4x sama dengan 0 itu adalah x1 nya 0 atau x2 nya negatif 4. Nah, untuk membuktikan apakah benar x1 0 dan x2 nya negatif 4 itu benar dia solusi atau penyelesaian dari persamaan kuadrat ini, bisa kita buktikan dengan coba kita masukkan kembali nilainya ke dalam persamaan yang awal ya. Jadi misalkan nih x1 nya 0, coba x1 nya 0 kita ganti ke persamaan ini. Coba kita dari persamaan awal ini kita ganti x nya dengan 0, kita ganti x nya dengan 0 kuadrat 0 ya, tambah 4 kali 0 0, jadi 0 tambah 0 0, benar ya, berarti 0 itu benar solusi dari persamaan kuadrat ini. Nah, sekarang coba kita uji 4. Coba 4 ganti dengan, coba x kuadrat ini ganti dengan negatif 4. Coba ya, negatif 4 nya x nya kita ganti dengan negatif 4 ya. Jadi negatif 4 kuadrat berapa? Negatif 4 kuadrat itu hasilnya 16 ditambah 4 dikali negatif 4. Berapa 4 kali negatif 4? Negatif 16. Jadi 16 ditambah negatif 16 hasilnya 0. Nah, benar kan? Nah, berarti kesimpulannya benar bahwa x1 0 atau x2 negatif 4 itu adalah solusi atau penyelesaian dari persamaan kuadrat yang ini ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa memahami contoh yang saya berikan ya. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, saya akan berikan satu contoh lagi
yang bentuknya sama seperti ini ya, agar lebih kalian bisa mantap lagi memahami. Maka saya akan berikan lagi contoh yang kedua ya, misalkan x kuadrat ditambah 4x sama dengan 0. Nah ini bentuknya masih sama ya, masih sama dengan bentuk ini. Maka untuk mencari penyelesaian atau solusinya, kita tinggal faktorkan dengan menggunakan sifat distributif. Jadi sama seperti tadi, x yang kita taruh di luar ya. X tambah 4 ya, sudah paham ya. Nah dari sini langsung saja berarti x satunya 0 atau x tambah 4 ini itu adalah 0 ya. Jadi akar-akarnya itu adalah x satunya 0 atau x2 nya adalah negatif 4 ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulannya adalah akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat plus 4x itu sama dengan 0 adalah x satunya 0 atau x2 nya adalah negatif 4 ya. Jika ingin membuktikan maka tinggal ganti saja, misalkan x nya 0 ditambah 4 kali 0 hasilnya 0, benar ya. Nah sekarang kalau kita ganti x nya negatif 4 maka x nya di sini kita ganti dengan negatif 4 kuadrat 16 ditambah negatif 4 dikali negatif 4 negatif 16, maka hasilnya 0 ya. Jadi kesimpulannya benar ya, bahwa x1 0 atau x2 sama dengan negatif 4 itu adalah solusi dari persamaan kuadratnya ini ya. Nah sekarang contoh selanjutnya, 2x kuadrat kurangi 6x sama dengan 0 ya. 2x kuadrat min 6x sama dengan 0. Berapakah akar-akar dari persamaan kuadrat ini ya? Caranya adalah dengan kita sama seperti tadi ya, memfaktorkan dengan menggunakan sifat distributif ya. Jadi kita taruh 2x yang di luar, ini sisanya x negatif, karena di luar sudah ada 2 ya, untuk menjadi 6 ya, untuk menjadi 6 maka tinggal kita simpan di sini 3 ya. Untuk membuktikannya lagi, coba kita kalikan lagi ke dalam, 2x kali x kuadrat, benar ya, 2x dikali negatif 3 itu hasilnya negatif 6 ya. Itu nah sudah seperti ini, maka kita sudah bisa dapatkan ya solusi atau akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah 2x sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0 ya. Dari sini bisa kita dapatkan x satunya adalah 0 dibagi 2 ya, hasilnya pasti 0 atau tinggal pindah ruas ya, negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3 ini x2 nya. Jadi kesimpulannya solusinya itu adalah x satunya 0 atau x2 nya adalah 3 ya. Jadi x1 0 atau x2 nya 3 itu merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat negatif 6x dikurangi 0 ya, seperti itu ya. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini pembahasan kita mungkin sampai di sini dulu ya. Kita sudah bahas bagaimanakah cara menemukan akar-akar persamaan kuadrat ya, akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan ya, yang memiliki bentuk umum seperti ini. Bentuk umum, bentuk khusus, maksud saya bentuk khusus seperti ini ya. Ketika kita menemui di soal bentuknya seperti ini, maka tinggal kita faktorkan dengan cara menggunakan sifat distributif ya. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas masih menggunakan cara memfaktorkan. Kita mencari akar-akar persamaan kuadrat masih dengan menggunakan cara memfaktorkan, tetapi dengan bentuk yang lain ya, dengan menggunakan bentuk yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.